Sahabat Salum, ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sapalah dulu kiri kanan kita. Kita katakan tetaplah bersukacita. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar dari yang namanya Samgar. Itu di Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Bagaimana dia bisa menewaskan 600 orang hanya karena tongkat penghalau lembu. Dia namanya itu hanya 2 ayat tertulis di Alkitab, tetapi bisa mengalahkan 600 orang Filistin. Demikian juga Ehud, bagaimana dia seorang yang kidal. Apa tadi kidal kemarin? Kiri dari lahir, kalau kanan dari lahir gadal. Ya, jadi bagaimana Ehud dipakai Bapak Yahweh juga untuk menghancurkan Raja Moab, yaitu Eglon. Ya, di bawah pemerintahan Raja Eglon itu, yaitu orang Moab, Bapak Yahweh memakai seorang Ehud. Dan sekarang seperti yang sudah pernah saya janjikan, kita belajar dari yang namanya Otniel. Sama-sama katakan Otniel. Mari kita buka Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Bagaimana kuasa Bapak Yahweh nyata atas Otniel. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 11. Sudah dapat Bapak Ibu? Kita akan membacanya secara bergantian, dimulai dari saya, nanti di ayat yang ke-11 kita membacanya bersama-sama. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Elohim mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Kepadaku. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusya-Risyatim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Yahweh, maka Yahweh membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Roh Yahweh menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Yahweh menyerahkan Kusyan-Risyatim raja Aram ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Risyatim. Sama-sama kita membaca. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Haleluya. Di sini bagaimana kita melihat kuasa Bapak Yahweh itu dinyatakan lewat hamba-hambanya yang mungkin menurut kita itu kurang terkenal di dalam Alkitab, tetapi Bapak Yahweh bisa memakai itu, yaitu Otniel. Belenggu yang mengikat orang Israel semakin kuat dan keadaan mereka semakin buruk setelah melupakan Bapak Yahweh dan beribadah kepada para Baal, kepada penyembahan-penyembahan berhala. Jadi saudaraku, Kusyan-Risyatim ini menurut sumber Alkitab ya, itu adalah nama Raja Aram atau bagian barat laut Mesopotamia dan penindas pertama orang Israel setelah pemukiman mereka di tanah Kanaan. Jadi saudaraku, bagaimana bangsa Israel tertindas pada waktu itu? Karena apa? Karena mereka menjauh daripada Bapak Yahweh. Bapak Yahweh mengizinkan Kusyan-Risyatim itu menundukkan, menaklukkan bangsa Israel pada waktu itu. Berapa tahun lamanya saudaraku? Tadi dikatakan 8 tahun mereka tertindas. Tetapi ketika mereka berdoa, apa respon Bapak Yahweh? Apakah diabaikan? Firman Tuhan katakan, sekalipun engkau tidak setia, aku tetap setia. Dia tetap dengarkan, sehingga Bapak Yahweh membangkitkan seorang Otniel yang dikatakan dia adalah anak Kenas, adiknya Kaleb. Jadi saudaraku, bagaimana Bapak Yahweh, ini adalah hukuman Yahweh terhadap Israel karena dia murka atas penyelewengan mereka. Setelah 8 tahun merasakan penderitaan itu akibat dijajah, orang Israel berseru kepada Bapak Yahweh, Tuhan, tolong kami Tuhan, kami tidak sanggup lagi. Seperti lagu itu, aku tak sanggup lagi menerima. Iya,
Mungkin seperti itu. Kalau ada lagu itu pada zaman itu sudah dinyanyikan oleh bangsa Israel itu. Sungguh tragis, setelah mengalami bencana yang begitu besar, orang Israel baru kembali percaya kepada Elohim. Setelah percaya banyak, bahkan itu menggambarkan manusia saat ini. Ketika sudah terpuruk, baru dia datang kepada Tuhan, baru dia beribadah sabat ke Bukit Gibeon ini. Kalau selama hidupnya masih enak-enak, mungkin dia lupa siapa yang memberikan berkat itu kepada dia. Jadi bagaimana selama 40 tahun bangsa Israel terbebas dari penjajahan itu, mereka bebas, lalu Otniel mati. Setelah 40 tahun mereka beribadah juga kepada berhala-berhala itu, sehingga ketika mereka merasakan keterpurukan itu, Bapa Yahweh juga membangkitkan seorang Ehud, ya, di mana dia bisa membunuh Raja Moab itu, yaitu Raja Eglon pada waktu itu. Nah, ketika 80 tahun setelah itu juga mereka tetap kembali menyembah berhala itu, sehingga Bapa Yahweh membangkitkan Samgar yang tadi saya katakan hanya 2 ayat namanya disebutkan dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tertarik membahas tema di hari ini, yaitu dipenuhi roh untuk berkarya. Sama-sama katakan, dipenuhi roh untuk berkarya. Haleluya. Bagaimana Otniel dipakai Bapa Yahweh untuk berkarya, bisa memenangkan bangsa Israel itu pada waktu itu, saudaraku, itu tidak gampang. Sama seperti Ehud bisa mengalahkan 10.000 orang yang tegap dan tangkas dikatakan. Kalau orang tegap dan tangkas seperti yang pernah saya katakan, itu mungkin di Indonesia seperti Kopassus. Bagaimana Kopassus itu susah untuk dilawan, tetapi Ehud bisa menghancurkan itu. Demikian juga Samgar bisa mengalahkan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Namanya tongkat penghalau lembu itu, bagaimana menggiring lembu itu untuk membajak, itu dipakai untuk mengalahkan 600 orang hanya sendiri. Bagaimana kalau secara logika manusia itu bagaimana? Tidak mungkin. Tetapi tidak suatu kemungkinan tadi, tidak suatu kebetulan tadi, firman Tuhan mengatakan bagi Yahweh tidak ada yang mustahil. Haleluya. Selama kita masih berpegang teguh di dalam kebenaran firman Bapa Yahweh, roh Yahweh mendatangi dia sehingga dia dapat mengalahkan Kusyan Risataim, raja Aram Mesopotamia itu. Jadi saudaraku, bagaimana penindasan penjajahan itu, Tuhan angkat seorang Otniel. Kalaupun di masa-masa sukar saat ini, misalnya apa yang kita alami, atau bahkan di lingkungan kita, di kampung kita sekalipun mengalami kesusahan, Bapa Yahweh ingin membangkitkan saudara dan saya untuk bisa memberikan kemenangan bagi daerah kita. Haleluya. Atau bagi dimanapun tempat kita berada, seperti lagu pujian, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, mujizatmu pasti terjadi. Haleluya. Yang mau PPL, yang mau pelayanan, yang mau lulus sekalipun, percayakan dirimu bahwa saya dipimpin roh Elohim sehingga bisa memenangkan banyak jiwa. Ketika orang melihat saya, maka Bapa Yahweh dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Otniel saja dipakai Bapa Yahweh, yang saya yakin dan percaya dia adalah orang biasa, tetapi ketika dia mau dipakai Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh berkenan atas hidupnya. Apa bedanya Otniel dengan kita? Hanya saja nama Otniel tertulis di Alkitab, nama kita tidak. Iya kan? Tidak ada. Mari kita buka di ini, ada Herbert di sana, tidak ada. Ya, tidak ada Bang Canter, tidak ada pada Alkitab. Tetapi kita yakin pada waktu terakhir nanti nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Haleluya. Sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan itu tadi. Itu sebabnya kita harus setia, setia, dan setia. Mari katakan dulu kepada saudaramu yang di samping kiri, setia, setialah. Haleluya. Kemanapun kita pergi nanti, dimanapun kita berada, mujizat Bapa Yahweh pasti terjadi atas seluruh hidup kita. Dipenuhi roh akan melengkapi dan memampukan orang-orang yang akan melaksanakan tugas dari Bapa Yahweh, meski berat sekalipun. Sebenarnya berat secara manusia. Kenapa saya ada di Gibeon ini, Tuhan? Harus bangun tengah 4, ya, harus mengkampak kayu, harus memasak pakai kayu bakar. Iya, kalau kayunya kering, kalau kayunya basah, asapnya banyak, ya, ingusanlah dia. Jadi tidak dibutuhkan lagi garam, kan? Karena apa? Sudah itu berasap asap.
Jadi roh kita di sini bukan hanya berapi-api, harus berasap-asap. Haleluya. Bukan hanya berapi-api tetapi berasap-asap. Artinya apa? Roma 12 ayat 11 mengatakan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Yahweh. Haleluya. Kita percaya pada zaman sekarang Roh Kudus telah datang dan hidup di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Hamasia. Kita percaya Roh Elohim itu telah ada dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku. Akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa yang melekat kepadaku maka dia akan berbuah. Kita bisa bayangkan di sekitar kita ini misalnya ada pohon kopi, ada batangnya. Jika rantingnya itu tidak melekat kepada batangnya maka ranting itu tidak akan berbuah, malah kering lalu dibakar dikatakan. Tetapi kalau kita melekat kepada pokok anggur itu yaitu Yesua itu sendiri, maka kita akan berbuah dan buah kita itu lebat dikatakannya. Haleluya. Kita percaya ketika melekat kepada Bapa Yahweh, ketika kita ingat bahwa kita menyadari kita adalah hamba Elohim yang luar biasa yang dipilihnya, sehingga kita percaya kita akan dipakai dimanapun kita berada. Jangan kita lihat kita yang sekarang ini atau kita yang lalu-lalu. Haleluya. Kita lihat ke depannya bahwa bagaimana kita percaya Bapa Yahweh akan selalu menggiring kita. Seperti Samgar ketika dia memakai tongkat penghalau lembu itu, 600 orang Filistin bisa dikalahkannya. Kalau Bapa Yahweh bisa memakai Otniel, Ehud dan juga Samgar, Bapa Yahweh juga pasti sanggup memakai setiap kehidupan kita. Haleluya saudaraku. Percayalah, seperti yang saya katakan tadi, dipenuhi roh untuk berkarya. Apa karya yang ingin kita ciptakan? Apa karya yang ingin Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita? Ketika kita berjalan dalam kebenaran firman Bapa Yahweh, maka percayalah, kita percaya bahwa Roh Elohim yang akan menuntun kita dan bahkan mengajari kita. Saudaraku, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya pembuka. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Romondang Sitompul. Perkataan terakhir yang ingin saya katakan, kuasa Roh Kudus tidak akan nyata terlihat jika kita terus-menerus mendukakan dan memadamkan roh kita. Itu sebabnya tadi, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Bapa Yahweh. Haleluya. Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Yahweh. Ya, tidak cukup hanya roh menyala-nyala, tetapi endingnya kita harus tetap melayani Bapa Yahweh. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kita percaya belajar lewat kehidupan Otniel ini. Kita juga telah belajar beberapa minggu yang lalu tentang Ehud dan beberapa bulan yang lalu tentang Samgar. Puji Tuhan, saya percaya saudara-saudari akan mengingat firman ini dan kita bisa menjadikan itu sebagai motivasi atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih atas firman Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Romondang Sitompul.